Taliban nggak ada temennya, over paranoid. Wah, emang itu kucing. قد أفلح المؤمنون. Nah, ini kan kita bicara Taliban sekarang udah jadi negara yang berdaulat, ya bro ya. Nah itu ada dampaknya nggak sih buat Indonesia? Soalnya kita dari kemarin tuh rame isu Taliban ini Taliban, bahkan sampai petinggi negara kita nih, salah seorang si Fulan bin Fulan itu bilang kalau ini dikhawatirkan bahwa ketika Taliban sudah berdaulat dengan cara mereka merebut kekuasaan dengan kudeta, itu akan menjadi... Bukan kudeta dong, mengusir penjajah. Tadi udah dijelasin, dia lambat nangkep cepat lupa nih. Ini kan bahasanya orang kita begitu. Oh iya. Orangnya bagus tuh. Lambat nangkep cepat lupa. Bahasanya kan orang kita Iya. gitu kan. Iya. Takutnya itu menjadi cikal bakal Islam garis keras tanda kutip di sini tuh nyontok kayak begitu gitu. Gitu, ada yang bilang. Soalnya sampai bin aja sampai ke sono nyusuk lu. Katanya. Kata berita. Ada berita, oh katanya udah diklarifikasi, kemarin dia bilang bukan berkomunikasi. Oh, tapi Katanya. dia berkomunikasi, bukan Iya, tusuk ya. nyusup aja kayak tangan kesusupan peri dong. Ya, terima kasih sudah dibenarkan. Kamsia. Jadi ada yang takutan begitu ya? Iya, Sebenarnya kan ini negara makanya. jauh negara ini kan jauh, ini kan Afghanistan sini, Hawaii sini, kita kan di sini tuh. Ya kan jauh. Sebetulnya nggak ada. Gimana pemerintah kita bilang, wah takut, kok pemerintah bukan yang ngomong. Dia bilang, wih bahaya nih, nanti menakutkan Islam garis keras, diundang sama Yusuf Kala kemari, itu tahu Yusuf Kala nggak? Wakil presiden kita dulu dong. Iya, periode sebelumnya itu diundang ke sini sama Yusuf Kala, datang ke kantor PBNU. Mungkin dia datang karena dulu kan NU pendirinya juga kiai tuh, sama Taliban kiai juga, habis sana mula kan, santri juga, lawan penjajah juga, makanya dia datang ke NU. Karena di berita sendiri juga dibilang Taliban sampai belajar ke NU. Iya, Masalah katanya. Pemersatuan ya. Iya, katanya begitu. Katanya begitu. Kalau emang takut Taliban membagikan Islam garis keras, berarti yang garis keras yang kantornya didatengin, siapa itu? Bener juga ya. Iya, jangan-jangan garis keras tuh. Enggak, tapi jangan. Yang pasti itu udah datang ke sini, dia baik-baik tuh datang. Iya enggak? Salaman juga sama presiden kita. Bawa senjata. Iya, Presiden kita ke sono juga. kita ente kali aneh nggak ikut-ikut ah. Dan pokoknya itu bukti satu. Yang kedua, kalau dibilang wah ini nanti membangkitkan Islam garis keras dari negara kita kegeeran bos, ya kan beda. Kecuali negara kita dijajah juga sama orang asing kali, karena kan nggak ada yang jajah. Ya kali nggak ada ya dalam tanda kutip juga. Jadi emang posisinya beda gitu ya kalau dibilang wah ini akan membangkitkan Islam garis keras. Harusnya Indonesia biasa aja, harusnya slow ya kan. Kan awal-awal juga katanya Menlu nggak mau narik dubes, tapi katanya narik juga ya. Narik. Itu katanya itu takut mau menginspirasi gitu. Takutnya dengan gaya Taliban kayak gitu kemarin nguasain, merebut kembali kemerdekaan mereka itu dikhawatirkan Islam garis keras di Indonesia ini akan mencontoh gaya Taliban untuk mengambil alih kuasa negara ini. Kemungkinan juga bisa jadi berbau-bau khilafah kali ya. Oh, kata Taliban katanya mau negakkan khilafah gitu. Khilafah. Jadi juga deh. Paling ini banget kalau di Indonesia sendiri. Bahkan ada organisasi yang dibubarin juga karena sering bahas khilafah. Nih dengerin. Barat punya worldview, cara pandang dunia bahwa harus kesetaraan gender. Iya. Laki sama perempuan harus setara. Makanya dia teriak-teriak, woi Taliban perempuan harus ada jadi menteri dong, bla bla bla. Itu kata Taliban worldview lo. Gua pakai Islamic worldview. Islamic worldview adalah versi gue, versi Islam, versi Quran gitu. Perempuan dimuliakan. Perempuan kan nggak boleh jadi pemimpin. Cukup sibuk memproduksi manusia. Coba nih logika nih. Iya. Kalau kita kerja, memproduksi apa ya? Duit. Otaknya nggak jauh. Memproduksi jasa. Oh jasa. Misalkan kita kerja di tukang panggul nih. Jasa kita memanggul. Itu yang kita jual. Orang bank loh. Itu memproduksi jasa. Kalau kita kerja di pabrik, produksi gelas, kita berarti memproduksi Gelas. Aneh tanya, jasa sama gelas benda hidup atau benda mati? Mati. Kalau perempuan tugasnya dalam Islam yang utama memproduksi makhluk hidup bernama manusia. Makhluk hidup paling top, punya Otak. bisa Mikir.
Betul? Mulia mana yang memproduksi benda mati atau benda hidup? Logika dong, pakai dong. Gimana nanya gua? Benda itu dong. Gua nggak nanya, gua masih tahu. Nah, Islamic worldview yang dipakai Taliban, perempuan ini fokus memproduksi manusia supaya jadi generasi yang hebat. Betul nggak? Kalau Barat maunya setara, wanita sama laki. Itu ditolak sama Taliban. Boleh dong. Sekarang kalau Amerika ngotot, laki-laki wanita harus setara. Besok genteng di rumah kita kalau bocor, bini kita suruh naik biar setara. Bener nggak? Iya. Emang kan orang Barat otaknya terbalik. Ya kan, karena kenapa? Ya kebanyakan nggak jelas juga sih kebanyakan apaan. Apa emang itu strategi mereka untuk merusak generasi selanjutnya? Omongan dong mulai berat nih. Masuk nggak sih gitu? Udah kayak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Masuk nggak gitu? Jadi perempuannya dirusak dulu gitu. Iya, biar ntar emaknya nggak bisa didik anak ya. Iya, bener. Nah, bener. Wah, pas. Cakep. Iya kan? Makanya Sampai segitunya ya Barat ya. iya, karena kayak hancur ya. nah, dulu Anies suka baca-baca juga kan ada hadis Nabi tuh. Bani Israel tuh dulu rusak, Bani Israel. Itu yang pertama kali rusak perempuan. Tadinya enggak tuh ya. Iya, tadinya kan enggak apa ikut Musa. Tadinya baik-baik. Iya, terus, berantakan kan terus turun-temurun gara-gara perempuannya. Makanya sekarang bule ini paling dididik perempuan. Ini sekarang justru dijadiin anak ya perempuan itu. nah, itu Dan dia. nggak sadar ya. Iya. Perempuan sekarang ya. Bicara tentang dijadiin alat, yang terjadi dulu tahun sekitar 2000-an. Kalau ya Sebelum 2010 kali, maksudnya. 2010, sebelum 2010 kali. Itu pernah kejadian juga Taliban iniin anak perempuan juga. Oh, namanya Siapa si ini? Malala ya. Malala Yousafzai. Iya, Itu gimana itu? ditembak. Itu kan yang di bakar-bakar lagi tuh, baru kan Karena nggak kasus sekolah. sama nih. Nggak boleh sekolah Itu ya. yang diangkat-angkat lagi tuh. Pendidikannya nggak boleh. Itu ngapa itu? Jadi begini ya, tadi kan udah dibilang ya, ini kalau perang tuh memang ada pihak-pihak harus dilindungi. Ya kan, ini kita bicara hukum internasional ya, hukum internasional itu ada pihak-pihak harus dilindungi, masyarakat sipil yang tidak terlibat perang itu harus dilindungi. Tapi itu kan hukum yang buat Barat lagi-lagi. Barat. Sekarang misalnya kita perang, kita udah tahu dulu juga ada perempuan-perempuan tuh suka dijadiin spy, mata-mata, ya kan? Jadi James Bond, Iya. Jadi, Ah. Ujungnya apa ya? Wanita itu akhirnya disikat juga kan? Iya, di dalam juga disikat. Dihabisin juga. Iya, kan kenapa? Karena berbahaya. Nah, ini Malala ini dulu. Jadi gini, Taliban dulu melarang anak-anak itu sekolah di sekolah yang dikelola oleh pemerintah boneka Amerika karena kurikulumnya dibuat liberal dah kalau bahasa orang sini. Taliban maunya anak perempuan itu sekolah di sekolah yang dibangun oleh Taliban. Santren. Gitu. Iya, pokoknya yang bagus dah perempuan dah biar jadi solehah, ya kan? Tiba-tiba nih dimunculin di perempuan nih, Bahlul, umurnya baru 14 tahun tuh berapa deh, kan pokoknya kali dijajanin kali ya, Masih TikTok kan juga tuh Iya. di sini. Kalau- ya. Tahu tapi kan TikTok. zaman dulu. Oh, belum ada. Muncul deh nih cabe. Cabai, Iya nggak? cabai-cabiannya. Iya, cabe pentil. Dia disuruh ngomong. Wah, kita harus sekolah, bikin kampanye. Ente paham nggak? Anak-anak kan kalau ngeliat gitu kan akhirnya ngiring, ngerengek ntar orang lain bawa bayi. Iya kan bahaya. Nah, bagi Taliban ini orang sudah mendukung musuh dalam rangka memerangi konsep atau Islamic worldview versi Taliban. Maka bahaya disikat tapi nggak mati. Ketika nggak mati itu berarti makin bagus. Bagusnya apa? Dia dibawa ke Amerika terus dapat penghargaan Nobel. Wow, diangkat-angkat kayak pahlawan. Ketahuan yang nyuruh siapa ya? Boleh emang tuh. Iya. Konspirasi Wahyudi. Iya. Akal-akalannya dia. Berarti emang bener-bener Taliban tuh mengcover semua warganya, semua masyarakatnya daripada pemikiran-pemikiran. Karena logika dia logika sedang dijajah. Kita nih kadang-kadang orang kita ngomentari Taliban sementara lu sambil ngopi minum air jahe enak adem ya. Dia kan logika dijajah dulu, kita juga waktu logika dijajah setiap putra-putri bumi putra, ya bumi putra terus pribumi. Sekolah di sekolah asing itu juga perlu, makanya kemudian ada Muhammadiyah. Kenapa? Karena kebanyakan orang kita sekolah Belanda tadi jadi nggak tahu agama, ditandingilah oleh pahlawan-pahlawan kita, dia bikin sekolah yang versi dia supaya
punya jiwa cinta tanah air, mau melawan penjajah. Kalau sekolah di sekolah Belanda semua, kapan kita merdekanya, bro? Nah, kira-kira begitu. Logika Taliban, kalau anak gue sekolahnya di luar semua, gue gak merdeka ntar, paham gak? Ya. Apalagi yang perempuan bakal jadi emak, brojolin anak. Habis brojolin anak, madrasah pertama anak-anak siapa? Emaknya, iya kan? Makanya ya. Sama doain kita kan. Madrasatul Ula. Iya, itu. Nangis tuh. Iya kan? Udah gitu kan sekarang yang banyak demo perempuan lagi. Nah itu emang ada yang nyuruh-nyuruh. Emang kenapa sengaja. ya backingannya apa namanya? Bantalan. Bantalannya perempuan ya diakukan tuh. Karena itu isu yang paling sensitif. Selalu perempuan. Nah terus kita ini yang udah kena keracunan cara berpikir orang barat, kita pikir wah Taliban gak setaraan gender nih. Aneh kalau ada orang ngomong gitu, aneh malah dekin. Oh lu dukung kesetaraan gender? Iya ya udah. Kenapa enggak ya udah aja. Ntar besok kalau genteng gue bocor lu yang naik ya. Lu kerja dong, jadi tukang bangunan sono, maku, nyemen sono dong, setara dong dengan laki-laki. Terus dia mau ngapain? Gue pedicure. Kan setara, ya kan? Lebih lanjut kita mau bahas lagi. Lebih lanjut, kesetaraan gender tuh udah nggak mungkin. Kita udah diciptain lain-lain modelnya, ya kan? Lu udah deh, lu betulin genteng, nguras kolom sono. Dia mau ngapain bang? Mau netain aja. Bisa nggak? Netain siapa? Nggak bisa, harus perempuan. Bulu lah, bulu. Ya kan? Paham nggak tuh? Oke. Jadi orang-orang yang mau kesetaraan gender nih cuma mimpi aja, dibohong-bohongin orang bule. Orang bule apaan setara, dia aja sekarang bikin aturan no, kalau perempuan habis ngelahirin di Eropa dikasih cutinya sampai 6 bulan lebih, bahkan sampai setahun. Karena dia tahu menyusui, katanya dia bagus tuh. Bule kan kurang ajar, nyuruh kita macam-macam, suruh kita perempuan bekerja saja. Dia kagak, ya jadi yang pintar kita bodoh. Tapi kalau gue lihat bro, justru orang bule-bule ini yang sebenarnya kurang lebih mengamalkan hadis Nabi. Apaan? Lah sekarang kayak junk food gitu, mereka bayar dulu baru makan, kan sunahnya begitu. Bayar dulu baru dimakan. Kalau orang kita pesen dulu toprak, makan selesai baru bayar. Iya. Enggak, nih kita lagi ngomongin Taliban, politik keras, kok tiba-tiba makanan. Ini kenapa belum makan? Jadi kurang baik. Nah itu, nah iya benar. Ulakannya enak. Bukan, maksudku ternyata justru mereka itu mau mengamalkan hadis Nabi terus membodohi umat Nabi sebenarnya. Ya enggak, umat tapi Nabi dibikin bego sama dia justru ngamalin sendiri. Lah sekarang dia udah kagak pakai, dia lagi miara ini nih ya, pohon gorkot dikirim-kirim. Amerika tuh ngekspor pohon gorkot buat ke sono, buat ke Yerusalem. iya kan, tapi bukan di situ poinnya. Poinnya itu dia ini, kita ini selalu menjadikan mereka ini sebagai panutan. Kenapa sih? Masalahnya tuh sebetulnya kita ini cara berpikir kita yang udah keracunan. Jadi dikit-dikit dia bilang gitu kita ikut. Oh iya, kenapa sih harus standar kesetaraan gender? Kalau gue mau beda boleh dong. Katanya demo apa itu? Demokrasi. Katanya bebas dong, setiap orang mau ngapain aja dong. Ngapain lu ngatur-ngatur gue, kan kasarnya begitu. Kita ini terus kita memandang posisi orang lagi dijajah, sementara keadaan kita merasa lagi tidak terjajah, aman-aman saya makan bakso. Wah, mikir wah itu dia kok begitu lagi dijajah. Kita juga dulu begitu lagi dijajah. Makanya dulu tokoh-tokoh nasional kita bikin Muhammadiyah, bikin sekolah. Ya kan? NU bikin pesantren. Buat apa? Takutnya banyak sekolah ke Belanda, pikirannya rusak, nggak paham Islam, belum lagi ntar banyak yang masuk Kristen, dikristenisasi tuh. Paham nggak tuh? Itu namanya dulu misi Zending, namanya dulu dalam Apa namanya? Zending. Ending gospel itu mas. Ya. Glory and gospel. Nah, kan ada. Glory and gospel. Iya. Tapi Nah. gue di depan duluan nih, emas dulu. Iya, makanya enggak itu kita itu Belanda, cuman orang bule ini dari dulu. Aneh nggak dari tadi ngomongin bule, maksudnya apa? Bangsa Barat tuh sama, perang nggak kuat lama, ampun-ampun ngajak berunding, ya kan? Sama tadi dirusak pikiran warga negaranya biar pro dia. Nah kita di Indonesia sebagai komentator sengak lagi, udah komentator nggak ikut ngapa-ngapain, ya kan? Udah gitu komentar juga kopong, ya kan? Ibarat kelapa udah ketuaan, air tinggal dikit udah keras dah, istilahnya begitu. Paham nggak ente? Paham banget, lu paham nggak? Paham. Lu? Paham dong. Udah tadi lu Jadi udah ngerti ya gimana kita nih harus begitu ya. Aneh sih. Enggak begitu. Iya. Datangnya. Siapa?
Iya bener juga. Kalau Taliban. Aneh tahunya cuma segitu doang, itu juga cuma gara-gara belajar di atas pohon apa sekolah tinggi, pohon kapuk tinggi. Ayo gua yang tinggi. Kayak gua. Menyengkol. Luar biasa ya, ternyata emang fitnahnya luar biasa ya. Sampai segitu besarnya, sampai orang-orang tuh jadi ketakutan, jadi aduh parno ya kan. Nano aneh, Parno lah. iya banget jadi kayak gitu. Makanya juga sekarang tuh Taliban rajin konvers, dia mengklarifikasi, dia jelasin. Maksud dia apa? Lu jangan pernah dengar pemberitaan-pemberitaan orang yang lagi kalah dong. Mendumel mulu ya. Tapi lu dengerin gua dong, sang pemenang. Kira-kira gitu. Ya gampangnya begini, taruhlah kita kan nggak pro kanan kiri nih misalnya nih. Walaupun kalau orang Islam sih harusnya pro orang Islam dong. Tapi misalnya kita netral dah istilahnya. Tetap harus adil dong. Lo dengar berita sono, lo baca dulu dong sini dong. Betul nggak? Betul, betul. Itu umum aja, jangan yang sono doang. Iya, itu kalau dulu kalau bahasa Islamnya apa tuh? Gos apa? Usul fikri. Itu gitu dah kurang lebih kita ini udah banyak kena Emang korban. dia, apa Barat tuh nggak mau capek sebenarnya. Iya. Udah capek, perang kalah terus, biaya terkuras habis, Iya. ya kan? Yang dihancurinnya pemikiran. Iya. Biar kenapa? Biar Taliban nggak ada temennya. Tuh dia nggak mau ikut. Yang gini kan ibaratnya gini. Misalnya aneh bule nih, bertiga nih kita nih. Dabong nggak mau ikut. Dabong main buat kita, lu jangan kita temenin, jangan ajak main. Kurang lebih begitu. Biar Taliban dikucilkan dari pergaulan dunia Tapi beberapa orang di media juga ada yang masih menolak ya. Menolak apa? Masyarakatnya masih ada yang masih menolak Taliban ya. Nah iya emang padahal dia menang. Dia mau pakai cara apapun dia menang. Faktanya dia berkuasa, lu mau ngomong apa? Harusnya kan begitu. Jadi ini kurang lebih orang penyakit utamanya tadi itu yang disebut gozul, pikirannya udah teracuni konsep berpikir orang barat. Kedua, tidak mengambil informasi secara seimbang. Ya kan? Ketiga, emang bodoh, dia kagak tahu, baca jarang, ngapain jarang, tapi begitu ini ikut-ikutan komen. Keempat, over paranoid. Wah, over paranoid lah, ngapain takut kalau garis keras bakal muncul. Lalu urusan sama Cina selama ini nggak takut komunis muncul, betul nggak? Orang-orang Cina tuh Bahkan datang ke sini kerja loh, kok di komunis kalau ntar dia habis kerja istirahat dia mengawini wanita sekitar, wah jadi gerak gerwani gerakan komunis bahaya. Ya kan nggak ada yang takut. Kurang lebih begitu dah. Nah, jadi sebenarnya kagak perlu ada yang ditakutin dari kedaulatan Taliban hari ini untuk negara kita, orang jauh juga tadi kan bilang begitu. Ya nggak ada takutin justru. yang mesti ditakutin depan mata sendiri itu laut lagi panas. Laut Cina Selatan ya. Depan mata tuh kapal perang Cina. Nggak berani ngelawan. Mestinya. Iya dong. Tapi kan Aduh. temen itu teman. Nggak tahu. Loh, dia beda. padahal Taliban juga udah datang ke sini. Dia lihat, oh dia seneng lihat kaum muslim Indonesia ini damai. Kami juga berharap di Minta Afghanistan ilmunya lagi. iya bisa Tips-tips. berdamai seperti di sini. Artinya kalaupun kita mengambil positifnya dari Taliban, positif apa? Cinta tanah airnya luar biasa. Tapi yang pertama bukan tanah air, cinta sama Islamnya luar biasa. Cinta sama tanah airnya luar biasa. Menjaga moral warga negaranya dari keracunan pikiran Barat luar biasa. Kalau kita Barat masuk, iya kan? Utara masuk yang cipit-cipit, sono lagi mana lagi masuk, semua masuk udah kayak bak sampah. Berarti kalau boleh saya simpulkan. Wih, Chicken. Ari dong. Kalau boleh saya simpulkan, Taliban ini seperti sosok Muslim ideal abad ini. kurang lebih. Kurang lebih Muslim ideal abad ini gitu. Nah, Kalau saya ceritain tentang kisah Habibie bin Amir panjang. wih. Ntar aja itu untuk aja Ngeri selanjutnya. juga nih gondrong-gondrong nih. Enggak, kalau dia ngomong gitu, ada jadi inget lagi. Bener. Gini nih, ini ibarat orang sekarang ada Taliban, bahkan orang Islam sendiri terkaget-kaget nih kok begini. Kok bisa nih? Iya, jadi ini orang udah lama nggak ngelihat kucing. Yang dilihat setiap hari bajing, bukan kucing. Terus ada yang bilang, tuh kucing tuh kayak gitu tuh, padahal bajing. Begitu kucing yang beneran datang, dia kaget. Wah, emang itu kucing? Bukan yang ini kucing. Maksudnya apa? Orang Islam kita ini kebanyakan nggak pernah ngeliat Islam yang ideal.
cuman ngelihat Islam juga yang begitu-begitu dah modelnya dah kayak di negeri kita nih. Biasa aja. Begitu orang Islam yang beneran datang mengamalkan Islam bener-bener sampai pakaiannya aja diniru pakaian Nabi, terkaget-kaget dia. Oh, ternyata kucing yang benar begini. Dulu yang pertama gue lihat apaan? Bajing, ternyata yang dibilang kucing banget. Kurang lebih begitu. Iya. Mantap ya. Dah, Anda mau main handphone lagi ya? Aduh, gimana handphone? Jadi gimana? Asik kan? Asik ya. Asik Udah paham kan lu? Udah asik kan? ngobrol sendirian di situ biasanya. Iya. Besok kayak paham gitu. Akhirnya lu Alhamdulillah, ternyata jawabannya. Karena kan lama ini nggak dia tuh yang Taliban yang begini, yang sampai dapat buat Taliban banyak di Bandung. Iya. Sebagai alat buat bikin sendal yang kreativitas. Benar Taliban. biar kaku-kaku keras banget. Taliban itu aja deh. Oke, kita ambil kesimpulan bahwa kita nggak boleh menilai sesuatu hanya dari satu pihak, tapi lu harus ambil satu pihak lagi meskipun lu kontra sama satu pihak yang ini nih. Kalau lu mau jadi orang yang adil, bicara tentang freedom and justice gitu, ya lu harus ambil dari dua sisi. Sumber. Satu lu ambil dari buah pikiran yang pro sama lu, yang kedua yang cons sama lu gitu. Jadi ada pro and cons-nya. Ngerti nggak sih lu? Harus adil. Fikul al-makanin tuh, kalau kata orang Islam tuh. Bener nggak? Menambahkan sesuatu pada porsinya gitu. Jadi lu nggak boleh, kalau lu benci Taliban, oke lah katakan lu benci Taliban, tapi lu nggak boleh ngambil dari pihak mereka, lu harus ambil sumbernya. Jadi biar lu adil. Jadi jangan ada standar ganda. Yang di sini lu boleh nilai dengan yang baik, sedangkan yang kontra sama lu nilai semua dengan yang buruk. Jangan kayak mantan vokalis itu. Standar satu dong. Iya, jadi cara berpikir kita nih harus dirubah juga nih, karena telah teracuni dari barat, dari pemikiran timur lah, kiri, utara, semuanya masuk ya kan. Yang dibilang tadi seperti bak sampah, nah itu harus disingkirin dulu tuh, kayak gituan. Perang sejatinya adalah sebenarnya apa? Ghazul fikr, perang pemikiran. Iya. Itu yang harus dihindari dulu. Lo harus netral dari segala macam racun-racun pemikiran dan lo fokus sama satu. Kalau dari gue seorang muslim, ya dalam pemikiran Islam. Karena itu yang bakal nyelamatin lu. Terserah lu mau kanan kiri, oke juga terserah, tapi yang bakal nyelamatin itu cuma Islam. Gue yakin Islam yang bakal nyelamatin gue. Kalau lu bukan Islam, lu yakin jalan itu yang nyelamatin lu, selalu gitu ya kan. Lu nunggu gue dah, gitu. Oke. Kalau gitu, Ya, udah tutup dengan alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.